Putra Nabilatul Solihah dari Ekonomi Pembangunan kelas B dengan NIM 1902311000066. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi dan Islam. Nah, di sini saya akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam yaitu Khulafaur Rasyidin dengan sejarah pemikiran ekonomi kapitalis. Nah, untuk lebih lanjutnya, tolong dong like, comment, and share ke teman-teman Kem. Please banget, soalnya ini adalah tugas dan banyak-banyakan like, sumpah. Tolong ya, cepet-cepet. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua yang telah membantu saya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pembahasannya. Nah, di sini ada sejarah pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin dengan sejarah pemikiran ekonomi kapitalis. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan ekonomi kapitalis itu lebih menggunakan dasar pemikiran dari pemikiran manusia, jadi lebih ke realistis atau logika gitu loh ya. Persoalan pertama yang dihadapi Abu Bakar ketika diangkatnya menjadi khalifah yaitu memerangi kaum murtad yang tidak mau membayar zakat, karena pada saat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadilah beberapa kaum yang memberontak dan tidak mau membayar zakat. Nah, itu Abu Bakar mengambil kebijakan untuk memerangi mereka, siapa saja yang tidak mau membayar zakat. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam pembagiannya. Nah, hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan dan simpanan di Baitul Mal untuk langsung didistribusikan ke seluruh kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Seperti halnya Rasulullah SAW, Abu Bakar juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian dikelola oleh pemerintahan. Nah, juga Abu Bakar itu mengambil alih tanah-tanah orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, bukan keutamaan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam dengan sahabat yang kemudian masuk Islam, antara hamba yang merdeka dan antara pria atau wanita atau hal keutamaan lainnya. Namun yang lebih menarik lagi yaitu kepemimpinan Abu Bakar ketika menjelang wafatnya. Abu Bakar melakukan kebijakan internal yaitu dengan mengembalikan kekayaan lebih pada negara karena melihat kondisi negara yang pada waktu itu terjadi krisis. Nah, beliau kan mendapatkan gaji yang selama masa kekhalifannya itu sebesar 8.000 dirham, itu diberikan kepada negara serta menjual sebagian besar tanahnya dan hasil penjualannya itu diberikan untuk pendanaan negara. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail. Nah, Umar itu adalah sosok yang keras namun memiliki jiwa yang kuat. Ia adalah seorang yang adil, pandai, dan penyayang terhadap sesama. Sifat-sifat ini merupakan satu kesatuan dalam dirinya. Ia adalah seorang pribadi yang besar. Umar memiliki watak keprajuritan. Ia seorang pemberani, tangkas, patuh kepada peraturan, dan tekun dalam tanggung jawab. Nah, beliau ini sebelumnya adalah orang Quraisy ya, orang Quraisy, belum masuk Islam. Bahkan beliau sempat menghina. Nah, pada akhirnya beliau masuk Islam dan beliau ini adalah orang yang sangat patuh sehingga beliau dijadikan khalifah yang kedua. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria,
sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Karena perluasan daerah terjadi dengan begitu cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi pemerintahan dengan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan pada masanya mulai diatur dan diterbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif. Untuk menjadi keamanan dan ketertiban, jabatan kepolisian dibentuk. Demikian juga jabatan pekerja umum. Umar bin Khattab juga mendirikan Bait al-Mal dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Umar selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dianggap mampu. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Nah, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah. Nah, beliau itu dilahirkan di Mekah 6 tahun setelah tahun gajah. Menurut pendapat yang syahih, beliau tumbuh di atas akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Beliau sangat pemalu, bersih jiwa dan suci lisannya, sangat sopan santun, pendiam dan tidak pernah menyakiti orang lain. Nah, pemikiran ekonomi pada masa 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab dalam rangka mengembangkan sumber daya alam. Ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania. Namun dengan demikian, pemerintah Khalifah Utsman bin Affan harus menanggung beban anggarannya yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut. Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, tetapi sebaliknya beliau meningkatkan beban pemerintah dalam hal-hal yang sangat serius. Bahkan beliau juga menyimpan uangnya di bendahara negara. Wah, sehingga hal ini menimbulkan kesalahpahaman dengan bendahara Baitul Mal, yakni Abdullah bin Irqam. Utsman juga mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemilik. Ini dilakukan agar zakat aman dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh oknum pengumpulan zakat. Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan pada harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Beliau juga mengurangi zakat dari pensiun dan menambahkan santunan dengan pakaian. Memasuki 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan tidak terdapat perubahan situasi ekonomi atau stagnan ya. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan. Sebenarnya ini lebih ke kayak nepotisme ya, tapi sebenarnya itu hanya tuduhan-tuduhan. Sebenarnya tidak ada kata-kata nepotisme dalam pada waktu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, ini hanya terjadi. Nah, gara-gara itu terjadilah pemberontakan dan alhasil pada akhirnya Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh oleh salah satu pemberontak, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Nah, beliau ini juga Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Nah, Ali bin Abi Thalib itu adalah anak dari Abdul Muthalib. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW, sekitar tahun 599 Masehi. Nah, beliau itu bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Haidar yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haidar, Nabi Muhammad SAW memanggil dengan Ali yang berarti tinggi. Nah, pemikiran ekonomi Ali yaitu pada pengangkatan Ali bin Abi Thalib berlangsung setelah
Utsman bin Affan wafat. Ali bin Abi Thalib memiliki kepribadian yang berbeda dengan khalifah lainnya. Kebenaran utamanya adalah pengetahuan dan keberanian. Kebenaran Ali tercermin dari konsistensinya dalam menopang perjuangan Rasulullah SAW dan para khalifah sebelumnya. Sedangkan dari aspek pengetahuan, Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang cerdas, bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai gerbang pengetahuan. Pemikiran ekonomi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang terbaik diringkas dalam dokumen yang lengkap berupa instruksi kepada gubernur yang baru diangkat di Mesir, Malik al-Ashitar. Pesan pertama yang disampaikan Khalifah adalah mencarikan barang bagi rakyat dan membuat kota-kota menjadi makmur. Nah, Khalifah menginstruksikan kepada gubernur agar betul-betul memperhatikan pembangunan di sektor pertanian. Sektor ekonomi lainnya yang mendapat perhatian Khalifah adalah sektor perdagangan dan industri. Pada bagian lain, Ali bin Abi Thalib memiliki pemikiran tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu tergantung pada nilai moral, pembangunan ekonomi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Dari uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa Ali bin Abi Thalib telah menawarkan berbagai produk pemikiran terkait dengan masalah ekonomi. Pemikiran yang utama adalah pemikiran tentang sektor-sektor ekonomi yang muncul dalam masyarakat. Sektor ekonomi itu pada intinya dapat pilih pada dua bagian besar, yakni sektor produksi barang dan jasa. Nah, sekarang kita membahas ke sejarah pemikiran ekonomi kapitalis. Nah, kita perlu tahu dulu kapitalis itu apa sih? Kapitalis merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang manfaatnya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatannya yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian. Dari beberapa pengertian tadi, tak lupa dari yang telah diajarkan oleh nabi pertamanya kalau dalam istilahnya ya, yaitu Adam Smith, yang melalui bukunya yang terbit pada tahun 1776 dengan judul An Inquiry the Nature and Cause of the Wealth of Nation, yang menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna dengan menyediakan sama sekali intervensi pemerintah. Ada pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama hak milik swasta atau private property, yang dimana dijelaskan elemen pokok dari kapitalis dan serta menghimpun aktiva. Nah, yang kedua ada the invisible hand, dimana untuk mencapai kepuasan terbatas dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga ada laissez-faire, tanpa ada intervensi pemerintah. Yang keempat atau yang terakhir ada free market competition, dalam bentuknya yang paling sempurna. Pasar bebas menunjukkan ciri-ciri pembeli dan penjual dalam jumlah cukup banyak, yang menyebabkan mereka tidak dapat mempengaruhi harga barang yang bersangkutan. Kemudian kebebasan para pembeli serta penjual yang tidak dihilangi oleh pembatasan-pembatasan ekonomi atas permintaan dan penawaran. Ada perbandingan sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah ada kebebasan. Kebebasan menurut Islam itu memberi kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya, usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan
kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Sedangkan kebebasan yang dimaksud sistem ekonomi kapitalis itu setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan dalam sebuah kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada perbedaan di hak terhadap harta. Menurut Islam, mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada suatu kelompok. Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, kalau dalam perspektif sistem ekonomi kapitalis, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Yang ketiga ada di ketimpangan sosial dan ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Dalam Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batasan yang wajar. Adanya orang yang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Sedangkan menurut ekonomi kapitalis, persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Nah, yang keempat ada jaminan sosial. Menurut Islam, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam. Setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Nah, untuk kapitalis, Jamsos ini muncul pasca terjadinya krisis yang berkepanjangan, di mana untuk menambal kelemahan dari sistem kapitalis, para pemikir serta politis negara menciptakan Jamsos untuk para pekerja, seperti meluncurkan UU asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi hari tua dan pengangguran. Nah, sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.